Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Allah Kita Peduli, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 18 ayat 12. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus bertanya kepada kita, bagaimana pendapatmu? Ini adalah sebuah perumpamaan yang diharapkan membuat kita semakin mudah untuk memahami maksud yang ingin disampaikan. Namun, akan lebih mudah mengamankan jumlah yang besar yang sudah baik-baik saja daripada memikirkan seekor domba yang hilang atau tersesat. Dalam sebuah perjalanan pelayaran dari Surabaya menuju ke Maumere, NTT, saya melihat fakta yang menyedihkan. Di perairan Laut Flores, seorang penumpang terjatuh dari kapal. Waktu itu sekira pukul 3 dini hari. Kapten kapal memerintahkan untuk melakukan pencarian. Selama 3 kali 1 jam, kapal membuang jangkar dan dilakukan pencarian. Namun hasilnya nihil atau tidak menghasilkan apa-apa. Kapal lalu melanjutkan perjalanan menuju tujuan. Terlepas ini benar atau tidak, tapi itulah faktanya. Namun, hari ini kita mendengarkan kisah perumpamaan di lingkup berbeda tentang domba dan gembalanya. Sebelum pendapat kita ajukan, Tuhan Yesus ternyata sudah memberikan jawabannya. Katanya, dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia menemukannya, lebih besar kegembiranya atas yang seekor itu dari atas ke-99 ekor yang tidak sesat. Saudara-saudari terkasih, perumpamaan Tuhan Yesus mau menegaskan kepada para pendengarnya bahwa itulah sikap yang dimiliki oleh seorang gembala domba yang benar. Ia sungguh-sungguh tidak menginginkan seekor pun dari dombanya tersesat atau hilang. Sikap itu adalah sikap yang mau menggambarkan kasih Allah Bapaknya. Karena itu, Tuhan Yesus meneruskan, demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Pada tempat lain, Santo Lukas menegaskan sikap Tuhan Yesus begini, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Lukas bab 15 ayat 7. Inilah bentuk kepedulian Allah akan setiap orang yang tersesat, yang harus disadari dan diusahakan oleh umat Allah
agar mereka tidak hanya memikirkan keselamatannya sendiri, melainkan keselamatan orang lain juga. Tidak ada alasan untuk tidak menerima seseorang yang disebut jahat kalau dia sudah siap menjadi orang baik. Saudara-saudari terkasih, inilah kemurahan hati Allah Bapa, bahwa Dia tidak hanya bahagia karena orang-orang yang sudah menemukan jalan kebenaran dalam Yesus Kristus. Allah akan terlebih berbahagia jikalau beliau mendapati anak-anak kecil yang tersesat dan kembali ke rumah bapanya. Seperti perumpamaan anak yang hilang, yang menyadari ketersesatannya dan berniat kembali ke rumah bapanya yang baik. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Niat dan usaha pertobatan anaknya yang tersesat itu menggerakkan hati Bapa untuk menerimanya dengan sukacita yang sukar dilukiskan. Untuk pertobatan anaknya itu, Bapa memberikan hadiah terbaik untuk kepulangannya. Tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan betapa bahagia hatinya akan kepulangan anaknya itu. Allah tidak hanya merasakan sukacita akan kepulangan anak yang hilang, melainkan Ia merangkul setiap anaknya untuk merasakan kebahagiaannya itu. Kepada orang-orang yang tidak tersesat, dan adalah 99 orang yang benar, Ia berkata begini, Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Kebahagiaan seorang bapa tidak ditentukan oleh keselamatan orang-orang benar, melainkan oleh pulang dan bertobatnya orang berdosa dan kembali taat kepada perintah-perintah Bapaknya. Saudara-saudari terkasih, saya ulangi lagi pertanyaan Tuhan Yesus. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Saya yakin kali ini kita sepakat dengan Tuhan Yesus. Kita sudah mengetahui hati Allah yang murah hati. Kita kini tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang peduli akan nasib anak-anaknya. Ia tidak menghendaki seorang pun dari anaknya tersesat dan hilang atau binasa. Kepedulian Allah terhadap nasib anak-anaknya itu haruslah menjadi sikap dan cara kita memperlakukan setiap saudara kita, terutama untuk mereka yang tersesat atau menjauh dari jalan Tuhan. Kita harus merasakan sukacita yang juga dialami oleh Allah Bapa atas bertobatnya seseorang dari keterpurukan atau ketersesatannya. Jauhlah dari kita sikap selalu menghakimi
dan menolak mereka yang disebut jahat dan tersesat. Kita diminta untuk memiliki sikap seorang bapa yang peduli akan keselamatan saudara-saudara kita. Jauhilah dari kita sikap mengucilkan mereka. Sebaliknya, tetap menyapa dan mengundang mereka untuk menyatu dalam persekutuan anak-anak Allah. Sebab Allah menghendaki setiap anak mengalami kasih Allah. Apakah aku sudah peduli akan keselamatan saudara-saudara kita yang tersesat? Marilah kita berdoa. Bapa yang maha baik, sungguh mulia dan agung hati-Mu. Tuhan Yesus mengajarkan kami untuk memiliki kepedulian seperti-Mu. Mampukanlah kami untuk menerima saudara kami yang bertobat demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.